Kalau ada bayi yang lahir, kemudian sudah disediakan rumah oleh negara, kemudian biaya kesehatan setiap berubek bilo saja, bima saja di negara itu gratis dari negara. Kemudian biaya pendidikan gratis, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, bahkan sampai profesor ditanggung oleh negara. Kalau ada bayi yang baru lahir seperti itu, berarti dia bukan di Indonesia. Dia lahir di Qatar, ditanggung oleh negara. Karena negara punya kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi per Februari 2024 yang lalu, kalau ada bayi yang baru lahir, kemudian dia sudah dibebankan masing-masing bayi itu hutang sebesar 30 juta rupiah, berarti bayi itu lahir di Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haitsuma kunta, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la tartafi' salatuhum fawqa ru'usihim sibran rajulun amma qauman wa hum lahu karihun wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa akhawani mutasariman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita persembahkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, segala puji hanya milik Allah. Andai saja ada orang yang memuji kita berlebih-lebihan karena santiangnya kita, maka kembalikan lagi pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izin Allah lah kita bisa menjadi seperti itu. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat kita senantiasa selalu diajak oleh khatib dimanapun kita Jumat untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kita ini al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Maka pesan Nabi, jaddidu imanakum. Perbaharui selalu imanmu. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Landasan khutbah kita siang ini kita kutip dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Syekh Albani. Di awal khutbah tadi sudah kita bacakan. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kelompok orang yang sholatnya tidak terangkat walaupun sejengkal di atas kepalanya. Ada 3 golongan orang yang ibadah sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Yang pertama adalah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun.
Orang yang mengimami sebuah kaum, tetapi kaum itu membencinya. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam yang dimaksud di sini adalah imam yang dibenci oleh jamaahnya. Di sini ada dua. Yang pertama imamatus sughra, artinya imam kecil. Siapa imam kecil? Adalah imam yang menjadi pemimpin di dalam sholat. Kalau imam itu dibenci oleh jamaahnya, maka otomatis kata Rasulullah, ibadah sholat si imam itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Apabila dia maju dan makmum tidak suka, maka imam tersebut sholatnya tidak diterima. Tentu ketidaksukaan itu beralasan yang dibenarkan oleh agama, bukan alasan karena panjang ayatnya, bukan karena lama ruku dan sujudnya, akan tetapi karena dia fasik, karena imam itu jahil, karena imam itu pelaku bid'ah, karena imam itu tidak mengerti fikih salat. Maju jadi imam, kemudian jamaah rata-rata membenci imam yang seperti itu, maka jelas salat dari imam tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita adalah dimanapun kita tinggal, punya kewajiban untuk mengangkat orang yang akan memposisikan dirinya sebagai imam adalah orang yang faqih, orang yang fasih bacaannya, orang yang alim dalam fikih salat, orang yang paham fikih salat berjamaah terutama. Jangan sembarang angke, sia saja boleh jadi imam. Kadang-kadang bacaannya tak betul, kadang-kadang lupa. Ketika kita simak bacaannya, ternyata semeraut. Ada imam tu yang berguluang-guluang saja bacaannya, tidak jelas makharijul huruf ayat dari surat yang dibaca. Maka imam yang seperti ini tentu tidak menjadi rekomendasi. Rasulullah sampaikan ibadah salatnya tidak diangkat kepada Allah, tidak diterima sembahyang. Termasuk kita, kalau rasanya awak bisa jadi imam, kemudian dipercaya jadi imam, silakan. Tapi kalau awak surang tak yakin awak tak bisa jadi imam, maka jangan coba-coba. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, imamatus sughra, imam kecil, imam dalam salat. Yang kedua, imamatun kubra, pemimpin atau imam yang besar. Skalanya bukan salat, tetapi orang yang memimpin umat. Pemimpin umat yang dibenci oleh masyarakatnya, oleh warganya, oleh masyarakat sekitarnya, maka pemimpin itu kalau sholat dia, ibadah sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kamu pimpin. Di rumah tangga sebagai seorang suami kepala dari rumah tangga itu, ketika makmum kita membenci kita, istri dan anak-anak kita tidak mendengarkan nasihat kita lantaran perangai kita mungkin di rumah itu tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, maka ibadah sholat seorang suami, seorang ayah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lingkungan RT-nya, dia jadi ketua RT, kalau dibenci oleh masyarakat satu RT itu, maka jangan harap ibadah salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu RW, satu kelurahan membenci, maka Pak Lurahnya, Pak Kepala Desanya, Pak Wali Negarinya, ibadah sembahyang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah yang sampaikan.
Dalam skala kecamatan, Pak Camat, skala kota, kabupaten, wali kota dan bupati, skala provinsi, gubernurnya, apalagi skala nasional, tentu presiden. Kalau ini terjadi, percuma saja sholat 5 waktu sehari semalam, sedangkan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyat. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tetapi kalau pemimpin yang adil adalah salah satu ciri orang yang dirindukan oleh surga. Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Beda cerita. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian hari ini, kalau seandainya ada bayi yang baru lahir, kemudian dia sudah dapat tunjangan sebesar 181,6 juta rupiah. Kalau di kurs ke rupiah, berarti bayi itu bukan lahir di Indonesia. Bayi itu lahir di Finlandia. Kalau ada bayi yang lahir, kemudian dia dapat tabungan 11,2 juta per bulan. Ada bayi lahir, kemudian diberi oleh negara tabungan 11,2 juta sebulan. Dipastikan dia bukan lahir di Indonesia, dia lahir di Korea Selatan. Kalau ada bayi yang lahir, diberi tabungan setiap bayi yang lahir itu 124 juta rupiah. Lagi-lagi dia bukan lahir di Indonesia, dia lahir di Singapura. Kalau ada bayi yang lahir, biaya persalinannya gratis, kemudian perlengkapan bayi gratis selama 1 tahun. Bayi itu lahir di Brunei Darussalam. Kalau ada bayi yang lahir, kemudian sudah disediakan rumah oleh negara, kemudian biaya kesehatan setiap berubek bilo saja, dima saja di negara itu, gratis dari negara. Kemudian biaya pendidikan gratis, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, bahkan sampai profesor, ditanggung oleh negara. Kalau ada bayi yang baru lahir seperti itu, berarti dia bukan di Indonesia. Dia lahir di Qatar, ditanggung oleh negara. Karena negara punya kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi per Februari 2024 yang lalu, kalau ada bayi yang baru lahir, kemudian dia sudah dibebankan masing-masing bayi itu hutang sebesar 30 juta rupiah, berarti bayi itu lahir di Indonesia. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan alam kalau dibanding-bandingkan dengan negara yang sudah kita sebutkan tadi, Indonesia jauh lebih kaya. Akan tetapi karena sumber daya manusia yang memimpin itu, mentalnya bukan mental pemimpin, mentalnya bukan mental leader, tetapi mental leader. Sehingga dia mengumpulkan, meraup keuntungan untuk diri dan golongannya. Berarti pemimpin yang seperti ini, ibadah sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang ditolak, tidak diterima oleh Allah ibadah sholatnya adalah pemimpin yang dibenci oleh makmumnya, imam yang dibenci oleh jamaahnya, pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya. Yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Istri yang tidur sementara suaminya sedang marah, murka, tidak suka kepadanya, dan bila mati dalam keadaan seperti ini, ibadah salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Munzir berpendapat bahwa hal ini juga berlaku sebaliknya. Jika ada suami gara-gara tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istrinya, makan istri dan keluarganya berantakan, pakaian istrinya tidak terpenuhi, tempat tinggalnya juga seperti itu, perhatian dan pendidikan tidak didapatkan oleh istri,
maka suami pun ibadah salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marah yang tidak diterima salatnya tentu dengan alasan yang dibenarkan oleh Islam, dibenarkan oleh agama, yaitu kewajiban suami istri yang tidak dilakukan dengan baik, maka menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk melahirkan anak-anak nanti. Ketika mereka punya rumah tangganya sendiri, mereka tahu dengan kewajibannya masing-masing. Jadi ketika adonan gadih jonan bujang, modal menikah itu tidak cukup hanya dengan uang saja. Bekali dia dengan ilmu berumah tangga, terutama ilmu di dalam Islam. Memenuhi hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga adalah salah satu kunci harmonisnya rumah tangga dan diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kalau kita ingin menjadi ibadah kita, salat kita diterima oleh Allah, maka jadilah suami istri yang menjalankan kewajibannya, tahu dengan apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, wa akhwani mutasariman, dua saudara yang saling mendiamkan, memutus hubungan, berkonflik, bertikai, bakare arang, putus hubungan kekeluargaan. Maka orang yang seperti ini ibadah salatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Batangka kakak baradia, ndak adonan manang, ndak adonan kalah. Nan manang jadi arang, nan kalah jadi abu. Putus tali persaudaraan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Indak masuk sarugo orang yang memutus tali silaturahim. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tali persaudaraan bukan hanya saudara sekandung saja, akan tetapi memutus tali persaudaraan seiman pun ibadah salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi muslim untuk memboikot, saling tidak bertegur sapa saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Mereka berdua bertemu, namun yang satu berpaling, yang lain pun berpaling. Dan yang terbaik di antara mereka berdua adalah yang memulai memberi salam. Pak Ustaz, ambolah ambo saponya. Sudah saya tegur dia, sudah saya ucapkan salam padanya, tanda saya minta maaf ke dia dan akan memperbaiki hubungan. Tapi apa ndak dikata? Inyo melengah saja. Berarti kewajiban kita sudah lepas. Kita tidak punya kewajiban lagi. Berarti dia sendiri yang akan menanggung akibatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin usia sudah 50, sudah 60, sudah 70, sudah 80, tapi ibadah salat kita tak satu pun yang diterima oleh Allah lantaran salah satu dari yang 3 ini. Maka dari itu kalau ingin ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah imam yang disayang oleh jemaahnya, yang disukai oleh jemaahnya. Jadilah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, jangan menjadi orang yang dibenci oleh rakyat. Kemudian yang kedua, jadilah suami istri di rumah yang menjalankan kewajiban masing-masingnya. Kemudian yang ketiga, tidak memutus tali silaturahim. Mudah-mudahan setiap rangkaian ibadah kita nan paling pokok adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Amalan pertama nanti yang akan dihisab di hari kiamat itu adalah salat. Kalau salatnya rancak, insya Allah amalan yang lain pun terbawa rancak. Kalau salatnya rusak, maka amalan yang lain pun akan rusak. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bermohon mudah-mudahan setiap rangkaian ibadah kita kepada Allah diterima hendaknya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aftah lana ya Allah abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihhah wa abwabal afiyah wa abwabal quwwah wa abwabal salamah wa abwabal khair wa abwabal rizki wa abwabal jannah. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa qiyamana wa kulla ibadatina ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Yaman. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi 'azim yazkurukum wa la dzikrullahi akbar.